Kesenian Melayu bukan sekedar hiburan, tetapi warisan budaya yang syarat makna dan nilai kehidupan. Ketika berbicara tentang kesenian, di Riau, yang terbayang mungkin adalah tarian tradisional, syair, pantun, dan berbagai adat istiadat yang masih lestari hingga saat ini. Namun, kekayaan budaya Riau tidak hanya itu. Di balik keberagaman tersebut, terdapat pula kesenian musik tradisional yang memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri. Salah satunya dapat ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu, daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat setempat masih menjaga dan melestarikan sebuah kesenian musik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu Gondang Borogong. Alunan musik yang khas tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya dan kebersamaan masyarakat yang terus hidup hingga hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Nando Irwan dan Wilman tahun 2022, Gondang Bronggong merupakan kesenian tradisional masyarakat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang di wilayah Pasir Pengarean Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada masa lalu, Gondang Bronggong dimainkan khusus untuk kalangan bangsawan dan raja, sedangkan saat ini digunakan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, serta acara pernikahan. Menurut riwayat lisan masyarakat Rokan Hulu, cikal bakal Gondang Bronggong berawal dari alat musik gambang yang telah digunakan sejak sekitar abad ke-14. Kemudian, pada tahun 1937, kesenian ini mengalami perkembangan penting ketika Raja Rokan mengadakan perhelatan besar dalam rangka penobatan Raja Baru. Pada acara tersebut, diundang para seniman dari Rokan dan Batu Sangkar untuk memperkenalkan serta memainkan alat musik tradisional mereka masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, para seniman mencoba menyelaraskan bunyi gambang dengan alat musik calempong dari Sumatera Barat. Setelah melalui proses penyesuaian nada, calempong akhirnya mengikuti susunan nada gambang. Sejak saat itu, Raja Rokan menetapkan penggunaan calempong sebagai pengganti gambang dengan susunan yang sama, sehingga lahirlah bentuk kesenian yang kemudian dikenal sebagai Gondang Bronggong. Namun, nama Gondang Bronggong berasal dari gabungan kata gendang dan gong, dua instrumen utama yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Dalam perkembangannya, kesenian ini terdiri atas 6 buah calempong, 2 buah gondang atau gendang, dan 1 buah gong. Jumlah instrumen tersebut memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan struktur kepemimpinan dan penghulu suku di Rokan Hulu pada masa kerajaan. Seiring waktu,
Gondang Bronggong menjadi bagian penting dari berbagai upacara adat masyarakat Rokan Hulu, terutama sebagai pengiring pencak silat dalam prosesi pernikahan. Hingga kini, kesenian ini tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang memiliki nilai sejarah, identitas, dan kebanggaan bagi masyarakat Pasir Pengarayan. Gondang Bronggong bukan sekedar pertunjukan seni, di dalamnya terkandung berbagai nilai kehidupan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Salah satunya adalah nilai religius, yang tercermin melalui doa dan ucapan basmalah sebelum pertunjukan dimulai, sebagai bentuk harapan kepada Tuhan agar acara berjalan lancar dan penuh berkah. Kesenian ini juga mengajarkan nilai sosial, persiapan, dan pelaksanaan. Gondang Bronggong melibatkan banyak orang, sehingga tercipta rasa kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang kuat di tengah masyarakat. Selain itu, Gondang Bronggong mengandung nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat kota. Kesenian ini berfungsi sebagai pemersatu masyarakat, sekaligus sarana untuk menjaga dan mewariskan budaya lokal kepada generasi muda agar tetap lestari sepanjang masa. Sebagai warisan leluhur, Gondang Bronggong juga memiliki nilai sejarah. Melalui kesenian ini, masyarakat dapat mengenal akar sejarah dan kebudayaan daerahnya, sehingga tumbuh rasa bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki dalam proses pelestariannya. Gondang Bronggong memberikan nilai pendidikan. Para pemain dan penonton belajar tentang kebersamaan, rasa hormat, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, serta keterampilan memainkan alat musik tradisional. Keindahan bunyi alat musik, harmoni irama, gerakan silat, serta busana tradisional yang digunakan menjadikan Gondang Bronggong kaya akan nilai estetika. Keindahan tersebut tidak hanya memanjakan mata dan telinga, tetapi juga memperlihatkan kekayaan seni budaya masyarakat. Wiwi Ilham dan Hardianto, 2024. Menurut Hasbina 2015, Gondang Bronggong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi, pengiring upacara adat, sarana ekspresi seni, sumber ekonomi, serta identitas budaya masyarakat Melayu Rokan Hulu. Jadi sebelum raja atau anak raja tadi suka sama anak atau permaisuri tadi atau anak raja tadi suka, ada dua orang namanya boleh dikategorikan kayak pengawal gitulah, nah, ya, yang berpakaian merah. Nah, apa kata dia? Kalau kamu suka ataupun tertarik sama permaisuri ini, langkahi saya dulu, kata dia kan. Dalam artian ada nanti pita yang dibentangkan. Nah, kalau putus pita ini baru kau dapat permaisuri. Makanya ada dua orang itu pendekarnya kan, nah, untuk silat di situ. Nah, nanti ada yang bagian perempuannya atau pesilat perempuannya untuk menjaga pita tadi, agar pita tadi tidak terputuskan oleh pendekar yang dari laki-laki tadi. Apabila terputus nanti oleh pendekar laki-laki, nah, dia berhak untuk menjadi boleh dikatakan bisa mendapat permaisuri. Itu pun dimainkan dengan alat, nama alat benang rogong. Alat benang rogong itu ada gongnya, jumlahnya 1, terus ada gendangnya jumlahnya 2, itu ada celempongnya. Celempong ini yang sumber nadanya celempong ya, dan jumlahnya ada 16 celempong, dan setiap celempong itu berbeda-beda bunyinya ataupun nadanya. Dan di Gondang Bronggong ini banyak juga lagunya, ada beberapa lagu, kalau di 15 lagu, cuman bukan untuk dinyanyikan, suaranya ada namanya satu-satu, ada namanya cetiku, ada dangkok-dangkok, pupupi, ada namanya kurang kaya berimau. Itulah bahasa Melayu, nama istilah-istilah lagu tadi. Dan tidak bisa di bahasa Indonesia karena namanya aja kan tradisional ataupun alat tradisional, ada setiap daerah berbeda-beda. Mungkin kalau di Jawanya ada Gemelan ya, ada namanya Arya Ponorogo, banyak lah. Nah, kalau umpamanya di Sumbar ada nanti namanya Randai ya. Nah, jadi kalau untuk warga Luhur pada umumnya atau kota Pasir pada khususnya, nah, itu nama adatnya Gondang Bronggong. Kenapa disebut dengan Gondang Bronggong? Ada gondang dan ada gong. Nah, itu. Dan pemainnya jumlahnya 5 ya. Untuk celempongnya 2 orang, pampukulnya, untuk gongnya 1 orang, untuk gendangnya 2 orang, dan ada 2 orang pendekar silatnya. Jadi jumlahnya dengan pendekar silatnya cukup. Nah, dan pencak silat ini bukan semata-mata langsung menjadi pencak silat, orang itu juga berlatih.
dinamakan dengan silat 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu orang untuk berlatih. Dan ada pantangan-pantangannya dan ada juga yang supaya yang meraja silat itu ada adabnya, adabnya atau aturannya supaya mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberi oleh guru. Nah, itulah dia sedikit sejarah ataupun filosofi terlahirnya gondang brongong ini. Boleh dikategorikan permainan orang terdahulu. Ya, nggak ada musik ketika itu, nggak ada organ, nggak ada keyboard. Disitulah gimana bunyi gondang brongong itu ada orang berkumpul di semuanya. Bisa dengan memanggil orang kegunaannya, ya. Nah, tapi untuk zaman sekarang kegunaannya adalah yang pertama untuk menyambut para tamu-tamu besar, acara-acara dinas, acara-acara kantor. Nah, seterusnya gondang brongong ini digunakan untuk pernikahan atau penyambut pengantin laki-laki memasuki rumah pengantin perempuan. Pada video ini, terlihat alunan musik gondang boronggong yang dimainkan untuk mengiringi tarian silat dalam acara penyambutan tamu kehormatan. Irama gondang yang khas terpadu dengan gerakan silat yang tegas dan penuh makna, sehingga menciptakan suasana yang meriah serta menunjukkan rasa hormat kepada tamu yang datang. Pertunjukan tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap budaya yang mereka miliki. Video ini memiliki hubungan yang erat dengan materi gondang boronggong karena menunjukkan salah satu fungsi budaya dari kesenian tersebut, yaitu sebagai pengiring dalam acara adat dan penyambutan tamu penting. Selain berfungsi sebagai hiburan, gondang boronggong juga berperan untuk melestarikan tradisi serta memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas. Melalui pertunjukan ini, terlihat nilai-nilai budaya seperti penghormatan, kebersamaan, dan pelestarian warisan leluhur yang menjadi bagian penting dari kesenian gondang boronggong. Dari video tentang gondang boronggong, kita telah mempelajari berbagai hal penting mengenai kesenian tradisional Melayu. Pertama, kita mengetahui sejarah gondang boronggong sebagai warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kedua, kita memahami fungsi budaya gondang boronggong yang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga digunakan dalam berbagai acara adat sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga tradisi. Selain itu, kita juga mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai religius, kebersamaan, gotong royong, rasa hormat, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Melalui pembelajaran ini, kita dapat merasakan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Gondang boronggong mengajarkan bahwa seni bukan sekedar pertunjukan, melainkan juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan budaya Melayu, termasuk gondang boronggong. Dengan mengenal, mempelajari, dan mencintai budaya daerah, kita turut menjaga identitas bangsa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Mari kita bangga terhadap warisan budaya yang kita miliki dan terus berupaya melestarikannya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya.